saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PPG 2022. Perkenalkan, saya Yuliansah, mahasiswa PPG IPA kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta 2232329941 dari Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, Kecamatan Air Besar. Pada kesempatan kali ini saya mengambil bab sistem peredaran darah pada subpokok materi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Mohon koreksi dari Bapak Ibu untuk perbaikan saya dalam mengajar. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apalagi dalam mendekati Natal, luar biasa ya. Sehat semua? Sehat. Bukunya sudah ada, bajunya sudah rapi. Jar, belakang bajunya dimasukkan Jar. Pina tidak ada, Hardi tidak ada, Anyang tidak ada telepon. Siapa lagi yang tidak masuk? Ada. Yang tahu mereka tidak masuk kenapa? Tidak tahu. Tapi sehat semua kan mereka kemarin kan? Bapak memiliki sebuah video. Silahkan kalian tonton bersama-sama ya. Mulai semuanya. Tekan layar kiri. Jangan takut. Nah, dah. Your body is constantly sweating to the right state. It's hard to replace 100% of what you lost to sweat. So you continue exercising. 82% of what Ini video apa? Saat orang lain, selain dia berkeringat, selain napasnya jauh lebih cepat, kira-kira perubahan apa lagi pada tubuh yang bisa kita amati? Lelah. Bagus. Apa lagi? Haus. Benar Rona. Jantungnya berdetak lebih cepat. Yang pernah melakukan pengukuran detak jantung siapa? Tidak pernah mengukur, tapi merasa pernah enggak? Pernah. Merasanya di mana? Di dada. Dada kita atau dada orang lain? Hah? Selain di dada di mana lagi? Benar Maya, di pergelangan. Habis itu di mana lagi? Bagus. Kadang kalau kita lihat orang pingsan, diceknya di leher. Biasa juga kalau di film-film di leher kan? Udah meninggal. Saya ingatkan ya, apakah aku ada di kelompok laki-laki nih, Rian, apa? Nah, nanti ya ketawanya ya, saya kegiatan. Bapak pengen tanya, apakah saya ingat kalian, detak jantung kalian itu selalu sama atau ada turun naiknya? Ada naik. Kapan turun, kapan naik? Kapan? Kalau lari naik apa turun? Naik. Berarti frekuensi denyut jantung kita bisa berubah
berubah. Ayo, hari ini kita perdalam lagi pemahaman kalian. Kalian sudah tahu bahwa denyut jantung kita bisa berubah-ubah. Jadi kita ambil materi kita hari ini, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang pertama, itu kalian memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang kedua, kalian memahami bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap frekuensi denyut jantung. Yang ketiga, itu kalian bisa menyajikan data hasil percobaan pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Mengapa kita harus belajar materi ini? Supaya kalian tahu nanti bahwa ada banyak hal yang bisa mempengaruhi frekuensi denyut jantung, sehingga kalian bisa menghindari hal-hal yang akan merugikan jantung kalian. Ya, contoh, ketika kalian tidak melakukan aktivitas rutin, jantung kalian begitu dikasih aktivitas yang sedikit saja, maka jantungnya akan langsung berdebar kencang. Kalian kumpul dalam kelompok, kemudian kalian melakukan aktivitas percobaan sesuai dengan penomoran kelompok kalian. Yang kedua, nanti kalian akan bertukar data antar kelompok. Yang ketiga, nanti kita ada presentasi. Sikapnya yang dinilai itu adalah kerjasama dan tanggung jawab. Nanti Bapak keliling, Bapak lihat apakah dia bisa bekerja sama, apakah dia bisa bertanggung jawab dengan tugas kelompok atau tidak. Penilaian keterampilan nanti Bapak terapkan saat kalian melakukan percobaan. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Kita adakan dites dulu. Selesainya jam 9:33 menit. Bapak akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok. Silakan disimak ya. Dalam waktu 1 menit silakan sudah berkumpul sama kelompoknya. Kelompok 2, Ningsi, Keisa, Tiara, Welly. Kelompok 3, Maya, Desi, Ardi, Jerry. Kelompok 4, Nadia, Arti, Dico, Rian. Ini Bapak bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan langsung dibuka. Satu kelompok Bapak kasih 2, tapi nanti yang dicoret-coret 1 ya. Nah, langsung kasih nama kelompok. Ada bagian 1, pemberian rangsangan. Silakan dicermati di bagian 1 pemberian rangsangan. Ada berapa gambar di situ? 3. Gambar pertama apa? Orang berlari. Berlari. Yang kedua? Mengecek tangan. Mengecek tangan. Aku tangan kita. Bukan. Lebih lagi. Pas. Dico. Orang mengecek denyut jantung nadi di pergelangan. Yang ketiga, Seorang sedang duduk santai. kok bisa tahu itu duduk santai? Kan bakunya dia tidak ada. Tulisannya ada. Di tulisannya ada. Ya. Berarti ini dia pesulap nih. Pesulap merah. Nah, yang bagian kedua apa? Identifikasi Identifikasi masalah. Apa beritanya di situ? Gambar di atas menggambarkan adanya perbedaan aktivitas wilayah yang menunjukkan aktivitas sedangkan dibutuhkan aktivitas buatlah 3 pertanyaan data apa, apakah, mana, atau bagaimana. Oke. Jangan banyak ngomong. Ya. Fokus dulu. Yuk.
Sekarang sudah dibaca perintahnya. Sekarang Bapak kasih waktu 3 menit. Buatlah minimal 2 pertanyaan ya. Kalau bisa 3, 3. Ya, Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan diskusi apa kira-kira pertanyaan yang muncul dari melihat ketiga gambar di atas. Diskusi yang baik. Bantu ya. Kira-kira apa? Diskusi dulu. Ikut diskusi ya. Ayo, kira-kira apa? Yuk, diskusi. Sudah dapat 1. Diskusi biar pokok 4 meja kejauhan. Bapak cek ya. Waktunya sudah habis, tidak apa, berapapun dapatnya tidak apa. Ya, Bapak pengen dengar dulu pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1, apa pertanyaannya? Dibacakan. Nah, yang lain fokus dengarkan dari kelompok 1 dulu. Tinggal baca, weh. Hah? Oh, alasan. Rik. Seorang sedang berlari. Kedua, bagaimana merasakan detak jantung? Ketiga, apa dirasakan seseorang ketika sedang duduk santai? Oke, dapat 3 pertanyaan. Bagus. Kelompok 2. Belum. Jangan belum tenang. Ya. Dihormati temannya ya. 1, 2, 3. 1. Kenapa saat orang berlari kita bergerak sangat cepat? 2. Mengapa seseorang selalu melakukan pengecekan denyut jantung melalui pergerak tangan? 2. Oke, bagus. Kelompok Ardi, Jerry, Des, Maya. Nomor 1. Apakah denyut jantung orang yang berlari jauh tinggi daripada orang yang duduk santai? Apakah denyut jantung orang yang berlari lebih tinggi dari orang yang duduk santai? Sip. Yang kedua. Mengapa denyut jantung orang yang duduk santai lebih rendah daripada orang yang berlari? Oh, sip. Ada lagi? Oke, bagus. 1. Apa yang akan terjadi pada jantung setelah berlari? 3. Mengapa denyut jantung orang duduk rendah dan kurang kencang? Oke, sip. Yang lima. Apa perbedaan denyut jantung seseorang yang sedang berlari dengan seseorang sedang duduk santai? Nah, silakan dibuatkan hipotesisnya.
berdasarkan pertanyaan yang kalian buat tadi. Apa? Nanti Bapak bagi kelompok 1 dan 2 ini mengerjakan tugas yang pertama, yaitu pengaruh jenis aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Kelompok 3 dan 4 nanti kalian mengerjakan pengaruh intensitas aktivitas. Lihat sini Nadia, biar tahu. Nih, intensitas aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Kelompok 5 dan 6 ini aktivitas ketiga, pengaruh durasi terhadap frekuensi denyut jantung. Apel. Wala pa mga kapatid. Ikatnya. Lanjut. Sila mah. Ini 45 detik. Berapa? 2852. Berapa? 28 enggak mungkin. Enggak mungkin 28 habis lari. Ukur ulang. Kok enggak di pergelangan tangan, di jantung langsung juga boleh. Tuh, 2, 3. Orang normal ya itu kok yang perempuan 70 sampai 80. Apalagi yang lari kan, Pak? Apalagi yang lari. Jerry curang, yang laki-laki ndak lari, yang perempuan disuruh lari. Pak, lari kencang dia, Pak. Karena ini 2 menit. Pak, saya dikapal. Jer, waktunya Jer, dilihat Jer, kasihan temanmu. Sudah berapa detik? Menit ya Mima? Oke. Sudah. Nadia, percobaan apa? Belum. Jenis aktivitas. Jalan santai tadi sudah? Dah, kalau sudah kasih waktu 1 menit, ukur langsung denyut nadinya. Hitung. Hitung lang. Dihitung sendiri. Masa nyuruh orang hitung? Kasih waktu ya. Lihat waktunya. Jantung tuh di sebelah kiri, Yos. Kamu ngerasa sebelah kanan tuh ngerasa apa? Kalian kan hanya dapat mengisi 1 tabel kan? Nah, untuk tabel lainnya silahkan kalian bertukar sama kelompok lain. Nih, contohnya punya kelompok 1, kelompok 2 kan cuma percobaan 1. Percobaan 2 dan 3 kan kosong. Nah, silahkan bertukar data sama kelompok lain. Sama kerjakan diskusinya ya. Nih, di bagian belakang ada diskusi. Bapak kasih waktu 20 menit. Ya, kerjakan. Iya. Ya, Bapak kasih waktu 20 menit untuk jawab diskusi sama bertukar data. Nah, ini. Woi.
langsung dijawab. Sambil kipas-kipas, sambil dijawab. Iya. Nih, kalian kan semua dapat data yang ini nih. Nah, kalian semua dapat data ini kan. Ini kosong. Nah, putaran baik. Jawab. Nah, putaran data. Ini aja tanya sama Rona atau Ibu. Yuk, dijawab. Enak tuh soalnya. Cuma ada 3 soal. Bapak cek dulu ya, ini rumah. Ini. Ya. Semua pertanyaannya dijawab ya. Makanya untuk dapat datanya tukaran sama kelompok lain. Tulis ya ada, nggak perlu panjang-panjang jawabannya. Nomor 2, pertanyaannya apa? Aktivitas mana yang menyebabkan frekuensi denyut nadi lebih tinggi? Yang mana? Berlari. Tulis berlari. Kan nggak perlu panjang-panjang. Pendek ya jawabannya. Gimana? Bisa. Ada. Pertanyaan nomor 2 apa? Aktivitas mana yang menyebabkan denyut nadi lebih tinggi? Jalankah atau lari? Ayo. Jalan apa lari? Tinggal tulis gitu. Pas. Nomor 3. Bantu baca. Kelompok 1 atau kelompok 2 nih yang mau mulai dulu. Cukup baca dari bangku ya. Cukup baca dari bangku ya. Oke, Keisha mau. Oke, ya silakan Keisha. Apakah terdapat perbedaan frekuensi denyut nadi antara berjalan santai dan berlari? Ada. Aktivitas mana yang menyebabkan frekuensi denyut nadi lebih tinggi? Berlari. 3. Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa aktivitas berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung jenis. Ada kelompok lain yang berbeda? Tadi ya? Beda apa? Berlari. Oh, ada 3 versi. Maya, Des, Jerry, Arti. Apa? Sama kayak ini. Berarti 1, 2, 3, 4 melawan 2. Ya udahlah, Bapak ikut yang kelompok 4 ya lah ya.
Jawabannya jenis aktivitas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berdasarkan tabel 2, apakah terdapat perbedaan frekuensi denyut jantung antara berlari kecil dan berlari kencang? Ada. Nomor 2, aktivitas mana yang menyebabkan frekuensi denyut jantung lebih tinggi? Berlari kencang. 3. Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa aktivitas berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung. Intensitas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berdasarkan tabel 3, apakah terdapat perbedaan berfrekuensi antara berlari 2 sampai 5 menit dan 5 menit? Oke. Ada. Tadi kita sudah melakukan aktivitas ya untuk membuktikan bahwa aktivitas itu berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung. Baik itu jenisnya apa, intensitasnya bagaimana, dan durasinya selama apa. Selain dari aktivitas, ternyata banyak hal lain yang berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung. Yuk naikkan layarnya ke bagian berikutnya. Naikkan layarnya kayak gini. Kira-kira yang lebih tinggi denyut jantungnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ternyata berdasarkan penelitian yang lebih tinggi itu adalah laki-laki. Kalau yang laki-laki perempuan, yang laki-laki itu paling denyut jantungnya 64 sampai 72 per menit. 64 sampai 72 detaknya per menit. Tapi kalau yang perempuan itu antara 72 sampai 80. Nah, faktor selanjutnya apa? Usia. Pas. Bapak pengen tanya nih, yang pernah iseng mendengarkan detak jantung adiknya yang masih bayi siapa? Kalau kalian pernah dengar detak jantung bayi, itu cepat banget. Semakin kita dewasa, apalagi menuju tua, maka detak jantungnya semakin lemah. Ya, meskipun jantung itu diakui orang sebagai mesin terkuat sedunia, dalam 1 bulan itu jutaan kali berdetaknya. Bayangkan 1 menit 80, 1 jam berapa? Nah, jutaan kali berdetaknya, tapi dia semakin lama semakin menurun kemampuannya. Dan dipompanya pakai apa? Sanyo. Panasonic. Garpu. Ternyata kalau Bapak berdiri, posisi jantung di sini, posisi kepala di sini, jauh lebih tinggi, ya. Pengaruh gravitasinya juga ada, jadi jantung kerjanya lebih cepat. Yuk, dari sini kita coba belajar menuangkan hasil percobaan ke dalam grafik. Yang pemain pertama, Messi, lari 2,5 menit. Detak jantungnya berapa? 80. Kita buat grafiknya, misalkan kayak ini. Dadan disuruh pulang jam 12 malam. Kita gunakan diagram yang sama. Karena dia penakut, kira-kira detak jantungnya di nyakit itu tinggi atau rendah? Tinggi. Dari nyakit tinggi, semakin dekat kuburan tinggi lagi. Naik lagi kan? Naik lagi. Dari sini dan tinggi, dekat kuburan naik detak jantungnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Aktivitas. Apa lagi? Suhu tubuh. Apa lagi tadi? Kondisi psikis. Apa lagi? Usia. Ukuran tubuh. Posisi tubuh. Riwayat kesehatan. Waktunya sudah selesai. Silakan keluarkan pulpennya lagi. Kita kembali menjawab 5 soal. Kerja masing-masing ya? 3. Langsung tulis nama, tulis kelas.
Yuk, jangan lupa tulis nama. Soalnya aja udah sampai hafal kalian. Gimana belajar hari ini? Semangat apa enggak? Capek apa enggak? Capek juga, Pak. Capek, tapi semangat? Ah, senang. Nah, tadi apa yang kalian dapat dari belajar hari ini? Ilmu tentang apa? Tentang jantung. Bagian yang kalian kira-kira sulit dari belajar apa? Lari, Pak. Lari. Jawab pertanyaannya tidak sulit. Sulit. Oh ya. Kalau sulit, kira-kira yang kalian lakukan supaya hambatan itu bisa diatasi apa? Mama mukanya mencurigakan. Bapak kira semangat belajarnya kendur tapi tetap luar biasa. Senang Bapak naik kelas 8 nih. Dan untuk minggu depan, ini nyala lagi ya. Untuk minggu depan, kalau kita mau ketemu lagi, kita ada materi lanjutan yaitu bagaimana cara gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah dan cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Ya, silakan dibaca di rumah nanti materinya. Baik lewat buku, kakak kelas yang ada buku silakan dipinjam. Yang ada HP bisa lewat internet ya, bisa lewat blog, bisa lewat YouTube dan lain-lain sebagainya. Oke, Bapak kira pelajaran kita hari ini cukup sekian. Silakan dipimpin doa lagi. Bapak minta tadi yang perempuan sudah, sekarang Bapak minta yang calon pastor dan calon pendeta. Siapa? Jerry. Jerry. Jerry atau Adi? Adi ya, Pak. Adi, ayo Adi, dipimpin teman-temannya doa. Kita tundukkan kepala, tundukkan hati. Terima kasih kepada Tuhan sudah diberikan kesempatan untuk belajar hari ini. Silakan Adi. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari lakukan doa. Izinkan saya membawa ini sebentar. Ya Tuhan, pagi ini kami sudah selesai melakukan aktivitas kami di sekolah dan kami akan pulang. Berikanlah keselamatan kami dalam perjalanan nanti sehingga kami selamat sampai di rumah kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan dalam perintah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih semuanya.